Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang sejarah lantai kematian, Grande Jah, Grande Shah, dan Hockney. Sebelum memulai pembahasan, Mimin ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada channel GJ yang sudah membantu channel ini untuk berkembang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia menonton di channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Lantai 43 dikenal sebagai lantai kematian. Disebut lantai kematian karena administrator lantai ini mati dibunuh oleh Andrew sang Red Tower. Sehingga lantai ini kehilangan tuannya, yang menyebabkan lantai ini sangat berbahaya, tanpa hukum, sarang dari penjahat, dan musuh kerajaan jahat. Disebut sangat berbahaya karena Shinsu di lantai 43 sangat lemah, dan tak ada lagi yang mengurus lantai 43, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa tinggal di sini. Selanjutnya tanpa hukum. Siapapun dapat menggunakan Shinsu di tempat ini, tanpa harus terikat kontrak terlebih dahulu. Biasanya, seseorang kalau ingin menggunakan Shinsu harus mengajukan kontrak kepada administrator yang menjaga lantai tersebut. Tanpa persetujuan administrator, siapapun tak bisa menggunakan Shinsu. Tidak hanya Shinsu saja, semua kontrak dan mantra tak berlaku di tempat ini. Maksudnya adalah, orang yang mendapatkan hak istimewa atau kontrak dari administrator, seperti sniper yang menembak Evan Kell, jika dia berada di lantai 43, maka kemampuannya akan hilang. Terus, kebanyakan monster di tempat ini juga tak bisa dibunuh dengan Shinsu maupun serangan fisik, karena jiwa mereka berada dalam ruangan jiwa. Maka dari itu, Ranker pun tak berani berkeliaran di tempat ini. Itu sebabnya banyak para buronan yang pergi ke lantai 43 untuk bersembunyi. Bisa dikatakan juga sebagai sarang dari penjahat. Dan yang terakhir, musuh kerajaan jahat. Karena di masa lalu, banyak tentara jahat dan pengikutnya dibantai di lantai ini. Dan juga banyak beredar rumor kalau jarum yang ditinggalkan oleh NU dapat membunuh jahat. Itu kenapa lantai 43 dijadikan musuh bagi kerajaan jahat. Semenjak kematian administrator, lantai 43 menjadi lantai yang sangat unik. Yang pertama, para reguler tidak melakukan ujian di lantai ini. Mereka langsung lompat ke lantai 44. Untuk menuju lantai 43 harus menggunakan kereta neraka. Yang kedua, orang luar yang mau masuk ke lantai 43 harus menyerahkan jiwa mereka ke ruangan jiwa. Dengan begitu, orang tersebut tidak akan pernah mati, atau bisa dikatakan bisa hidup abadi. Tapi kekurangannya, orang tersebut sudah tak bisa lagi keluar dari lantai 43. Untuk kasus timbam, mereka bisa masuk ke lantai 43 tanpa harus menyerahkan jiwa mereka. Itu karena mereka dibantu oleh Red Tweed. Yang ketiga, kemampuan dari God Silver Draft berkurang di tempat ini. Namun untuk Red Tweed tidak ada masalah. Namun akhir-akhir ini terungkap bahwa kemampuan Red Tweed juga berkurang. Mereka mengandalkan rute yang dihafalkan secara diam-diam dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang keempat, tempat yang bisa dihuni hanya berada di bawah daging dan darah administrator yang telah meninggal. Pasti kalian bertanya, kenapa bisa hanya di bagian bawah saja yang bisa dihuni? Jawabannya itu, ada seseorang yang membangun sistem pendukung kehidupan buatan di bawah tubuh administrator dengan cara mengaliri darah administrator yang sangat terkonsentrasi dengan Shinsu ke dalam sistem pipa yang sangat rumit. Bahkan sebagiannya lagi dibangun di atas pembuluh darah. Orang itu kemungkinan Bobby Daugustang. Tujuannya kemungkinan menyembunyikan orang yang masih selamat dan garam jahat. Yang kelima, Shio mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan epilog lantai kematian atau menyimpannya untuk nanti. Jadi untuk sekarang, kisah atau cerita lantai kematian masihlah belum lengkap. Lalu untuk sejarahnya, lantai 43 adalah lantai yang paling disukai oleh Arlene Grace. Di lantai ini, Arlene Grace dan suaminya yaitu V tinggal di sini. Setelah mereka gagal dalam peperangan Genesis melawan jahat dan 10 keluarga agung. Selama mereka tinggal di sini, Arlene melahirkan putranya dan membesarkan dia di lantai ini. Namun, jahat tak terima dengan informasi yang dikabarkan bahwa Arlene mempunyai anak. Karena jahat masih memiliki perasaan kepada Arlene, jahat melacak mereka dan membunuh anak itu di depan mata Arlene. Kisah selanjutnya ada di video yang berjudul Arlene, Ibu dari Bam. Bertahun-tahun kemudian, setelah Arlene sudah tak ada lagi di lantai 43, jahat mendirikan altar atau kuil yang didedikasikan untuk dirinya sendiri dan meminta pengikut dan penyembahannya berduyun-duyun datang ke lantai 43 sebagai tempat ziarah. Tujuan jahat melakukan ini untuk menghapus jejak Arlene, V dan anaknya, serta mengejek keputusan Arlene menikah dengan V dengan cara membuat lantai yang disukai Arlene menjadi lantai penyembahan jahat. Namun, seolah-olah tak terima dengan perbuatan jahat yang mencemari lantai 43, lantai kesukaannya Arlene, seorang irregular Andrew muncul. Andrew ini yang akan membumi hanguskan semua pengikut jahat yang ada di lantai 43, serta bangunan-bangunan yang sudah didirikan oleh jahat, sekaligus membunuh administrator di lantai 43. Cerita lengkap dari NU ada di video yang berjudul
Enryu sang pembunuh administrator. Setelah administrator lantai 43 mati, Shinsu di lantai ini semakin menipis, sehingga menyebabkan sebagian besar orang di lantai ini meninggal. Bahkan hacker terkuat yang selamat harus berjuang dengan Shinsu yang tidak biasa, yang menyebabkan hacker tersebut cepat menua dan kekurangan makanan. Lebih buruknya lagi, penyebar rumor tentang jarum yang ditinggalkan Enryu yang mampu membunuh jahat, serta rumor tentang kemampuan Enryu sendiri juga menyebar. Untuk menghentikan rumor tersebut, keluarga jahat mengirimkan pasukan untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar lantai 43, sambil membunuh siapapun yang mencoba pergi keluar dari lantai itu. Untuk mengakhiri situasi yang mencekam, Grand Desah dan Grand Deja selaku penghuni lantai yang masih selamat, menggunakan sihir atau mantra untuk membuat ruangan roh atau ruangan jiwa. Mereka menggunakan mantra ini untuk menyimpan jiwa semua orang yang masih selamat. Dengan begitu, mereka mendapatkan hidup yang abadi. Namun, kelemahannya, mereka tidak bisa keluar dari lantai 43. Di sini kalian pasti bertanya-tanya guys, katanya kontrak dan mantra tak bisa dilakukan di sini. Jawabannya, Mobido Gustang ikut campur dalam pembuatan mantra tersebut, sehingga mantra bisa dilakukan. Perlu diingat bahwa irregular dapat melewati batasan-batasan administrator. Tapi tidak semua batasan-batasan bisa dilewati. Untuk segi kekuatan, rata-rata irregular yang ada di menara tak bisa mengalahkan administrator. Lalu untuk lokasi yang sudah diketahui di lantai 43, yang pertama kota utara. Wilayah kota utara mempunyai iklim yang lebih dingin dan bersalju. Kota ini sekarang dipimpin oleh Grendeli, anak dari Grendeja. Garam jahat juga bersembunyi di kota ini. Yang kedua, ruangan roh, tempat di mana jiwa-jiwa penghuni lantai 43 disimpan. Yang ketiga, kota selatan. Dulunya dipimpin oleh Grandesa, tapi sekarang diperintah oleh Heljoe dengan cara invasi. Yang keempat, benteng merah, tempat di mana Heljoe tinggal. Yang kelima, Coolstone Village, tempat persembunyian rahasia dari Red Witch. Selanjutnya, Mimin akan membahas tentang Grendeja, Grandesa, dan David Hockney. Untuk Grendeja, dia penjaga dari ruangan roh dan mantan pemimpin dari kota utara. Sekarang, pemimpinnya adalah Grendeli. Grendeja termasuk high ranker. Lalu untuk penampilannya, Grendeja seorang laki-laki yang anggun dan mempunyai rambut yang panjang berwarna putih. Dia mempunyai tubuh yang besar dan selalu mengenakan topeng tengkorak yang besar juga. Tangan dan lengannya ditutupi oleh pelapisan perak, dan di atas kepalanya terdapat mahkota. Dalam segi kekuatan, tidak banyak informasi yang didapat untuk sekarang. Tapi kekuatan Grendeja yang sudah diketahui sekarang adalah mahir dalam mantra dan penanganan jiwa. Terlepas dari kemampuan alaminya itu, Grendeja mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Dia mendapatkan kemampuan tersebut saat melihat Enryu. Kemudian Grendeja memberikan matanya kepada Hockney dengan imbalan menjalankan tugas rahasia. Tugas rahasia itu adalah membawa sang penyelamat ke lantai 43. Semenjak pemberian itu, Hockney bisa melihat masa depan. Namun masa depan yang dilihat hanya beberapa detik ke depan saja. Untuk Grandesa, dia mantan pemimpin dari kota selatan dan juga high ranker. Dulunya dia adalah pemimpin kota selatan. Namun Heljoe melakukan invasi yang mengakibatkan Grandesa dikurung di penjara dan kepemimpinannya digantikan oleh Heljoe. Tapi sekarang Grandesa sudah dibebaskan oleh Hwaryun. Di sini Mimin gak tahu kenapa Grandesa merasa bersalah sekali. Sampai-sampai Hwaryun mengatakan, kalau sang penyelamat yang kau tunggu ada seorang yang memaafkan semua kesalahanmu, dia belum datang. Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya guys. Atau mungkin jawabannya akan dibahas lagi secara mendetail oleh Shyu tentang lantai kematian ini ya. Untuk kekuatan Grandesa masih minim informasi. Namun kekuatan alaminya sama seperti Grendeja, yaitu ahli mantra dan penanganan jiwa. Lalu untuk sejarah Grendeja dan Grandesa itu sama. Saat Enryu mengalahkan administrator, mereka ada di sana. Saat lantai 43 kehilangan tuannya, lantai tersebut mulai tak terurus, yang menyebabkan Shinsu semakin menipis. Akibat Shinsu yang menipis, para ranker yang kuat mengalami penuaan. Apalagi penghuni lantai 43 yang masih tersisa. Ditambah lagi, makanan sulit didapatkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tentara jahat berada di pintu masuk dan keluarnya di lantai 43. Agar rumor tidak semakin menyebar. Waktu kesulitan inilah Grendeja dan Grandesa menemukan solusi atas 3 permasalahan yang mereka hadapi. Solusinya adalah membuat ruangan roh, di mana ruangan roh ini menyimpan semua jiwa penghuni lantai 43, serta menjaga lubang-lubang lantai kematian agar rahasia mereka tidak bocor ke dunia luar. Kemudian Grandesa mempercayakan lubang-lubang itu kepada Heljoe. Singkat cerita,
Heljoe malah melakukan invasi yang menyebabkan Gendesa masuk penjara. Lalu untuk David Hockney, dia adalah reguler ranking D yang luar biasa dan menyebut dirinya sendiri sebagai pelukis. Dia juga memiliki mata yang sangat istimewa, posisi dalam bertarung sebagai Scott. Dia berasal dari lantai kematian dan misinya sekarang mencari lukisan yang keenam, di mana lukisan itu adalah jiwa dari Hockney sendiri. Namun lukisan yang keenam berada pada Uraha. Untuk penampilannya, dia memiliki kulit abu-abu muda dan rambut pendek berwarna perak. Dia memakai jaket biru dengan hiasan bulu putih di ujung kapnya. Dia juga membawa tongkat panjang dengan lentera yang terpasang di atasnya. Di dalam lentera itu terdapat patung kepala ikan. Lalu untuk sejarah Hockney, mulanya dia bukan bawaan dari Heljoe. Dia menjadi bawaan Heljoe ketika dia menemukan serpihan jarum. Akhirnya, Heljoe mengangkat Hockney menjadi bawahannya. Heljoe menugaskan Hockney dan Mata untuk mencari serpihan jarum yang lain, dengan imbalan jalan keluar dari lantai kematian. Saat Hockney menemukan serpihan jarum yang lain, tiba-tiba Hockney berubah pikiran dan menganggap bahwa jiwanya berada di dalam lukisan yang dia gambar. Setelah itu, Hockney menolak untuk membantu Heljoe. Mendengar itu, Heljoe sangat marah dan mencungkil kedua mata Hockney dan mencoba untuk menggunakan mata itu untuk mencari serpihan jarum yang lain. Namun usaha dari Heljoe gagal. Setelah itu, Mata membawa Hockney ke tempat Greninja dan memohon padanya untuk mengembalikan mata Hockney. Namun, Greninja tak bisa mengabulkan permintaan Mata karena jiwa Hockney tidak ada dalam ruangan roh. Sebaliknya, dia menawarkan matanya sendiri kepada Hockney dengan perjanjian harus melakukan misi rahasia dari Greninja. Setelah ditanamkan mata milik Greninja ke dalam mata Hockney, tiba-tiba Hockney kehilangan kesadaran dan ketika bangun dia lupa dengan masa lalunya. Kemudian dia meninggalkan lantai kematian. Asumsi liar Mimin nih, mungkin Hockney adalah Shinsu yang dibuat oleh Enryu. Kan Enryu mempunyai kekuatan yang dirumorkan bisa membuat makhluk hidup dari Shinsu. Teori pendukung Mimin adalah, yang pertama, jiwa Hockney tidak ada di dalam ruangan roh, malahan di lukisan yang dia gambar sendiri. Yang kedua, ketika Hockney menemukan serpihan jarum yang kedua, dia langsung berubah pikiran dan menolak membantu Heljoe. Lalu untuk kekuatan Hockney, Hayura pernah mengatakan kalau Hockney adalah skor terbaik di antara reguler ranking D. Sachi Walker juga menyebutkan bahwa Hockney mempunyai kemampuan yang luar biasa. Contoh nyatanya, ketika Hockney mencoba menaiki kereta Naka, dia dihadang oleh dua reguler. Namun dengan mudahnya, Hockney membuat dua reguler tersebut tidak bisa bergerak. Padahal, Hockney hanya menggunakan lenteranya saja. Ditambah lagi, Hockney mempunyai mata Greninja, pemimpin dari kota utara lantai kematian. Mata ini dapat melihat apa yang akan terjadi di beberapa detik ke depan. Selanjutnya, senjata yang digunakan Hockney. Yang pertama, Observer. Hockney dapat menggunakan setidaknya 3 Observer. Ini membuktikan kalau Hockney adalah Scott yang sangat berbakat. Yang kedua, Lentera. Hockney mempunyai senjata khusus yang dia selalu bawa, yaitu Lentera. Lentera ini dapat menghasilkan Shinsu merah muda yang dapat mengikat beberapa musuh dan mencegah mereka untuk bergerak. Contoh, Hockney menggunakan kekuatan ini saat dia berada di lantai jamur. Saat itu, Hockney dihadang oleh dua reguler tim lamanya. Kemudian, Hockney menggunakan lentera ini lagi ketika Bam jatuh pingsan, dengan alasan yang tidak diketahui ketika masuk ke dalam arus lantai kematian. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.